Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan kesehatan. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi Septiani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, ada perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Hal yang akan diuraikan pada bagian ini yaitu unsur-unsur pada penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dan penciptaan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Unsur-unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah fisik atau tubuhnya. Untuk terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda yang hidup, termasuk manusia, dijadikan dari air sebagai salah satu komponen yang terpenting. Kenyataan ini dapat dikaji secara ilmiah pada semua kehidupan yang ada di muka bumi. Unsur kedua adalah tanah. Sebagai wujud keterkaitan antara beberapa zat dan warna yang ada di tanah. Juga rahasia Allah dalam penciptaan manusia. Maka hasil dari penciptaan ini melahirkan warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang hitam, putih, sawo matang, dan yang lainnya. Penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang mayoritas ulama menamai manusia pertama. Dan secara garis besarnya yang disampaikan adalah bahwa awal manusia adalah tanah. Bahwa tersebut disempurnakan setelah proses penyempurnaan selesai, maka ditiupkan kepada ruh ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 dan Quran Surat Shad ayat 71 dan 72. Yang kedua, ada ragam orientasi hidup manusia. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi hidup, yaitu orientasi hidup yang salah. Obsesinya hanya mengejar kenikmatan dunia, baik berupa wanita, anak, harta benda, seperti emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah, ladang, dan lain-lain. Karena kenikmatan dunia itu tidak merupakan daya tarik bagi mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 14. Yang kedua, orientasi hidup yang benar. Adapun jaminan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar adalah dimudahkan ketika mendapatkan kesulitan, dicukupkan kebutuhan hidupnya, dan diberi rezeki yang tak terduga. Sesuai firman Allah Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dihapus kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 5. Yang ketiga, ada tujuan dan fungsi penciptaan manusia.
Yang pertama, tujuan penciptaan manusia adalah mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik dalam melakukan tugas pribadi, kepentingan masyarakat, kepentingan organisasi atau lembaga tempat mencari nafkah, maupun tugas dalam mengemban negara, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu memikirkan penciptaan alam semesta untuk melakukan penggalian makna terdalam yang berada di balik simbol penciptaan ini. Percaya dan yakin adanya Allah serta mensucikan dari segala sifat yang kurang. Selalu berdoa, memohon ampun kepada Allah, terlebih yang bersangkutan merasa berbuat salah atau melanggar aturan. Yang kedua, ada fungsi penciptaan manusia, yaitu tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, seperti menuntut ilmu, pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain atau masyarakat secara umum, dan menghiasi diri dengan akhlak mulia yang harus disadari dan dilakukan setiap orang. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, hal ini erat kaitannya dengan penyaluran nafsu seksual dalam diri setiap orang yang bermoral. Tugas kekhalifahan di dalam masyarakat, setiap manusia hidup di dunia tidak lepas dari manusia lainnya karena saling membutuhkan, sehingga perlu mengadakan hubungan positif dan bermanfaat bagi semuanya. Terus ada hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi, yaitu memahami makna hidup, bahwa manusia hidup di muka bumi ini tidak lepas dengan memilih jalan hidupnya. Ada jalan menuju kebenaran dan ada jalan menuju kesesatan. Memahami Al-Quran sebagai petunjuk yang menerikan rambu-rambu kepada manusia. Terus ada yang mengasah kepekaan hati masing-masing, menghindari atau menepis perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan atau dosa. Yang kedua, memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, pengetahuan, dan kepekaan emosional. Cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui panca indera seperti sama pendengaran yang biasanya bersifat verbal dan basor atau penglihatan yang biasanya menghasilkan ilmu. Observasional eksperimen, seperti Allah mengajarkan Qabil cara mengubur mayat saudaranya, yaitu Habil, melalui perantara burung menggali bumi untuk memperlihatkan pada Qabil bagaimana seharusnya mengubur saudaranya. Terus pengamatan eksperimental, seperti Allah mengajarkan hakikat kebangkitan melalui suatu desa atau wilayah yang dinding-dinding rumahnya roboh lalu menutup atap rumahnya. Eksperimen seperti Allah menunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana menghidupkan yang mati menjadi hidup kembali. Yang terakhir ada akal. Kalbu atau fuad, seperti menangkap ayat-ayat Allah pada kejadian alam semesta. Terima kasih materi yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.